Halo, selamat siang teman-teman, balik lagi dengan gue Firman dari channel How to Concept. Hari ini gue lagi ping review mobil city car nih. Nah, ini dia, mobil all new Brio. Tapi ini sebetulnya banyak sejarahnya. Sebelum ke mobil ini, banyak sejarah banget yang nanti bisa kita obrolin sama sang pemiliknya. Beliau ini atau si owner ini sangat cinta banget sama mobil Brio. Sampai mobil keduanya atau nggak tahu mobil keberapanya, sebelumnya memang Brio juga. Dan muncul mobil ini, dia beli Brio lagi dan dimodif seperti ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Nah, teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Hado Concept. Dan jangan lupa juga follow IG dari Hado Concept. Yuk, teman-teman, nggak perlu berlama-lama lagi, gue ngoceh, capek banget. Kita langsung tanya secara detailnya mobil ini, berapa biaya modifnya, kenapa pilih mobil city car Brio ini. Nanti langsung ngobrol sama sang pemilik. Yuk, langsung kita ngobrol. Nah, bro, om, mas, atau apa? Bebas lah, Bebas ya? bebas. Fadli aja ya? Fadli aja. Fadli, ngobrol-ngobrol nih. Tadi kan gue sempat di awal pembukaan gue ngomong nih. Ini sebetulnya ada punya sejarah nih sebelum lo pakai all new Brio nih. Oh, Nah, cerita nih. Kalau teman-teman sebetulnya kalau di dunia kontes Jabodetabek aku saya ya, iya. mungkin Jawa udah sempet pernah tahu atau ngeliat lah di ajang-ajang kontes nggak asli dengan si Mas Fadli ini. Dengan dulu Brio tahun berapa, Dli? Dulu 2016. 2016 ya. Nah, kenapa lo beli Brio dan sampai akhirnya sekarang Brio lagi nih, Dli? Sebelumnya itu dijual kan karena mesinnya bermasalah tuh. Ah, Udah gitu matic kan, kurang Oke. greget bagi gua. Jual. bukan dijual karena mesin lo bermasalah, trouble atau apa kan? Enggak, emang udah waktunya juga, udah Oh, tua udah kan waktunya. menurut gua. Terus mau gantilah ke kakaknya ini, Jess kan. Yes. Cuma gua kayak second masih ragu nih, takutnya kenapa-napa kan. Yaudah mendingan beli baru aja, ngambil Brio. Kebetulan launching juga nih. Oh, pas bertepatan itu mobil jual, ini launching mobil ini. Oke, itulah sejarahnya mobil Brio 2016 di facelift jadi all new Brio ini ya. Iya. Nah, oke, Li, ini sebelum kita bahas secara detail tentang modifikasian lo nih, apa aliran yang lo ambil nih di mobil lo nih? Racing look. Racing look ya? Oke, siap. Nah, teman-teman, kenapa sih Mas Fadli ini atau Bro Fadli ini, kenapa lo ngambil konsepnya racing look? Kan Brio tuh banyak lah konsep-konsepnya. Apalagi lo kenapa nggak ngelari? Kan sekarang tuh banyak tuh anak-anak muda tuh mainnya diesel-diesel tuh. Ada sih mobil diesel. Cuma jiwanya nggak ke sana. Lebih seneng city car? Lebih seneng ke mesin NA engine. Oh gitu. Apalagi VTEC. Kalau lagi VTEC-nya hidup tuh suara mesinnya kayak nagih bagi gue gitu. Oh gitu. Siap-siap. Makanya lo beli Brio lagi ya? Brio lagi. Oke, siap. Nah, tadi konsep yang tadi udah jelasin sama Fadli yaitu racing look. Nah, kita boleh bahas satu persatu tentang modifikasi lo, Li? Boleh. Nah, teman-teman kalau mau tahu apa aja modifikasinya dan harga-harganya, jangan pernah skip video ini ya. Oke, Li, yang udah paling kelihatan dan ketara dulu dari depannya apa aja nih modifikasinya, Li? Bisa ceritain, Li? Bumper. Kenapa nih bumpernya nih? Kan Brio 2023 nggak kayak gini bumpernya. Oh, yang all new Brio nggak kayak gini? Nggak. Ini lu ganti pakai apa nih? Mobilio E. Oh, ini pakai Mobilio E. Iya, Mobilio E ini. Kenapa harus dipakai Mobilio ini? Bagi gua gimana kelihatan racingnya sih? Bagi gua, kalau bagi gua lebih kelihatan. Jadi secara bumper udah ganti ke Mobilio E. Mobilio E. Ya kayak mobil gua nih. Oke. Nah, apalagi nih yang diubah lagi nih? Ini masang front race bar. Terus harga berapa nih race bar nih? Front race bar 550.000. 550.000. Iya. Nah, itu teman-teman di channel Hado Concept nanti kita akan memberikan memberikan detail harga-harga modifikasiannya. Nah, tadi 550.000 ya, Dli ya? Iya. Ini udah kelihatan tampilan racing look-nya. Apalagi, Dli? Terus air scoop. Nah, ini kan kalau bisa dibilang kan lampu buta ya kalau orang-orang sekarang. Nah, itu lu karbonin ya itu kalau nggak salah ya? Iya, beli yang udah karbon. Nah, kena berapa tuh, Dli? 1,8. 1,8 juta? Iya. Nah, yang sebelah kalau dari sini sebelah kanan ya, Dli ya? Iya, sebelah kanan. Nah, ini apa yang sudah lo ubah nih untuk dari segi penerangan lo? Lampu headlamp pakai Mobilio RS. Terus Proji udah ganti. Sama alis RGB itu aja. Oke. Nah, yang itu berapa tuh yang cover lampu dikarbonin? 1,8. 1,8 ya? Nah, 1,8. Terus untuk yang perlampuan ini kena berapa? Kalau headlampnya aja yang Mobilio RS ini kemarin dapat di 5,5 juta. 5,5 juta? Keadaan standar. Oke. Terus di upgrade bilet sama alis itu habis 4 jutaan lah. 4 jutaan? Kanan kiri. Oh, jadi kita nggak bisa lihat
sembarangan cuma gini doang, ternyata ada nilainya. Ada nilainya. Oh, harganya lumayan Iya. juga dulu ya. Lumayan. Oke, siap. Nah, ini ada yang berbeda juga nih. Memang kembali racing look pasti semua ada sentuhan-sentuhan karbon nih ya. Iya. Nah, karbon asli atau stikeran Ridley? Asli. 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 Kena berapa Ridley? Ini kalau nggak salah 4,7. 4,7. Iya. Oke, siap. Nah, untuk dari lo hanya cuma menganut racing look aja, tampilan aja, atau ada faktor sektor-sektor yang lo ubah dari bagian mesin ini? Mesin udah rubah. Oh, udah rubah. Boleh kita Udah. lihat ya? Bisa Boleh. lo jelasin satu persatu ya dulu ya? Boleh. Nah, teman-teman. Nah, benar ini karbon asli 4,7 tuh teman-teman. Tuh harganya 4,7. Yuk. Ini apa aja nih yang udah lo ubah dari sektor bagian mesin ini? Dari mesin udah ganti. Ganti pakai apa nih? Jazz. Jazz. Belum 1 tahun udah lo ganti pakai Jazz. Iya. Kenapa lo ganti ini sebetulnya, Li? Kebutuhan sih. Kebutuhan apa? Buat kerja? Buat turun di sirkuit tadinya. Oh gitu. Jadi selain lo memang tampil racing look untuk buat modifikasi atau kontes, lo juga main balap juga? Main balap. Nah, ini pakai mobil mesinnya Jazz. Jazz GK5. Nah, kenapa ke Jazz atau kenapa nggak mesin standar lo porting, lo naikin sehernya? Pertama sih gua kalau mau modif tuh kayak barang standarnya harus kesimpan gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa enak. Oh, saat nanti jual lagi, Iya. oh lebih baik lo ngeluarin uang yang lebih banyak, tapi barang orian lo masih aman. Iya, masih aman semua. Oke. Nah, kan nih teman-teman, ini apa aja yang dari sektor bagian mesin, apa aja nih selain mesin yang sudah lo ubah nih? Ada banyak banget nih peritil-peritilan ini. Iya, perint-perintan kayak selang-selang udah Senko, terus open filter, terus kayak aksesoris baut-baut, sama tutupan radiator pun juga nih. radiator. Iya, udah di custom. Nah, satu persatu dari harga mesin berapa lo ganti nih? Mesin sama morting segala macam, dalaman ada yang dirubah, hampir 60-an. 60-an ya? Iya. Nah, teman-teman, di sini kita bukan maksud untuk ria, wow, nunjukin harga, tapi buat perbandingan saat nanti lo modifikasi untuk mobil Brio ya, kita memberikan sebuah pengetahuan lah harga-harga. Jadi suatu saat lo, wah, kok harga segitu bisa harga lebih tinggi, oh berarti lo kena tipu atau ditembak harganya. Bener. Jadi ini perbandingan yang memang Brio yang si Mas Fadli ini udah rubah. Nah, oke. Dari mesin berapa? 60 jutaan ya? 60. Garapan mana nih, Li? PKM. PKM. Di mana tuh? Pondok Kopi. Pondok Kopi. Oke. Terus apa lagi, Li? Air scoop? Air scoop, ini open filter. Oh, open filter. Terus kayak selang-selang. Kena berapa open filter? Open filter nih 1,7. 1,7. Selang-selang Semco itu 1,2-an. Buat selang-selangnya aja 1,2 juta. 1,2. Nah, ini fungsinya apa? Dimaksudnya cuma hanya mempercantik aja atau bagaimana? Sebagian ada yang mempercantik, sebagian emang fungsi. Fungsinya apa? Lebih ke apa nih? Lebih kuat sih dia, lebih bagus. Oh, untuk daya panasnya. Biar karetnya juga nggak ini yang keras banget ya. Oke. Nah, tutupan radiator nih. Tutup radiator, tutup oli. Kena berapa nih lo beli nih? Paling 500.000 lah, dua barang. 500.000, cuma barang beritil dulu 500.000 ya. Tapi seninya ada ya, jadi warna-warni sini. Nah, baut-baut ini baut-baut motor atau apa nih, Li? Anak-anak Tailuk nih. Iya, anak-anak Tailuk. Emang buat motor sih peruntukannya. Oh gitu. Nah, dari baut-baut ini memang ini khusus memang buat mobil atau lo beli di orang variasi motor nih? Di tempat variasi motor. Oh, di variasi motor. Iya. Berapa nih harga per bautnya, Li? Kemarin total baut habis 1 jutaan. 1 jutaan? Titanium atau apa? Enggak, masih Pro Bolt. Oke. Titanium sebagian, yang titanium itu di mesin malah. Oh, di bagian mesin ya? Bagian dalamnya ya? Oke, nah berarti dari segi baut-baut untuk nih teman-teman kalau bisa lihat ada warna-warna ungu. Ini Fadli habisin sekitar 1 jutaan dan belinya di aksesoris motor ya? Aksesoris motor. Nah, oke. Bagian mesin, ganti mesin Jazz GK5, open filter, udah itu aja. Nah, pernah di dyno nggak nih? Pernah. Kena berapa? 161. 161? Iya. Nah, kan tadi lo bilang kontes dan kebutuhan buat event balap. Udah pernah turun balap? Sampai saat ini belum. Belum ya? Bentrok terus ya. Bentrok mulu ya? Lebih berat ke kontes atau berat ke balap nih sebetulnya lo? Sebenarnya tergantung mood ya kalau gua. Kalau lagi mau kontes ya kontes. Kedekman sebenarnya mau balap, cuman ya ada kerjaan lah, terus balik kampung gitu. Oh gitu. Jadi dan ini pun juga sebetulnya mobilnya dibilang
nggak lama baru jadi juga Dli ya. Iya, nggak lama. Dan juga satu sisi juga mobilnya kan belum ada setahun juga Iya, ya belum ada setahun. dari launching mobilnya juga udah langsung dimodifikasi belum ada setahun. Jadi memang untuk event-event balap juga Fadli masih bentrok sama kegiatan kerja ya kan. Oke, siap. Nah, berarti dari sektor mesin tidak ada ubah lagi deh dia. Kalau ini hanya dicat aja Dli ya? Ini dicat aja. Oke, siap. Kok kontras banget sih Dli? Ungu ketemu kuning. Iseng awalnya. Warna apa yang masuk gitu. Oh gitu. Bukan pecinta itu kan? Bukan. Oke, kita tutup ini, kita ke bagian samping ya. Ya. Nah, itu teman-teman, bagian sektor mesin udah dijelasin sama Fadli. Nah, oke. Nih karbon juga nih. Atau apa Dli? Karbon. Karbon. Kena berapa Dli? Ini 4 jutaan. Kurang lebih 4 juta. 4 jutaan. Ini cover ini? Cover itu paling 600.000. 600 ribuan? Iya. Nah, teman-teman, fender, karbon, 4 jutaan. Cover spion 600 ribuan ya? Iya, 600.000. Nah, teman-teman, harga yang pasarnya udah dikasih tahu sama Bro Fadli. Kalau memang pingin beli cover atau fender atau cup. Nah, kok Fadli bisa dapat murah ya? Nah, kalau pingin dapat murah, kok ternyata gue tanya di tempat lain biasanya rata-rata ya Dli ya. Iya. Berapa sih cup? Tergantung sih tetap ini. Tapi kalau dengar ada di atas 6-8 ya Dli ya. Iya, tergantung dia produksinya di mana nih, produksi buatan mana. Oke, siap nih. Kalau mau tanya-tanya langsung, karena gue nggak mau nyebutin bikinnya di mana karena kita nggak disupport ya Dli ya. Iya, benar. Dan sangat promosi gratis nih. Benar, Jadi benar. lo bisa langsung DM ke IG-nya Fadli di mana lagi? Fadli AKB7. Atau nggak lo punya main TikTok juga nggak? Main TikTok, lebih aktif di TikTok sekarang. Lebih aktif di TikTok. Iya. Jadi lo kalau DM di IG kayaknya akan dibalas seminggu kemudian. Iya, jarang kalau di IG sekarang. Nah, kalau TikTok kan lebih sekarang lagi ke booming banget ya. Iya, Nah, lagi. lo TikTok lo apa nih? Brioset namanya. Brioset. Ejaannya gimana Dli? Brio SAD. SAD ya, bukan Fajar Setboy ya. Bukan. Brioset. Nah, jadi teman-teman kalau mau lihat nih keseharian atau konten-konten dari Brio Fadli ada di Brioset. Nah, kalau mau tanya tentang harga-harga, apalagi para penggemar Brio pengen modifikasi street racing atau racing look, langsung DM aja sama Fadli. Karena Mas Fadli ini udah dari 2016 Dli ya. 2016. Main Brio dan akhirnya setiap ada racing look terus ya. Iya, racing look terus. Kita ngobrol langsung ke bagian sektor kaki-kaki nih Dli. Apa yang udah lo ganti nih Dli? Yang udah diganti pertama pelek sama ban. Pasti ya, udah pasti, kelihatan ya. udah pasti. Oke. Nah, ini pakai velg apa? Ini Rega Master. Terus bannya Champion SX2. Tapi ini ringnya standar bawaan 14 apa 15 ya dia? Brio 14. 14 ini naik ke berapa lo? 15. 15 ya? 15. Nah, kenapa sih kalau racing look memang rata-rata itu di 15? Untuk city car ya? Tergantung sih, kadang ada yang minta 16 tergantung kekuatan mesin juga ya. Oh, tapi kalau 16 itu udah 15 tuh lebih enak, lebih nyaman atau gimana? Kalau saat ini gue dapatnya yang enak yang ini ukuran segini sih. Tapi juga gue kalau lihat Mobilio pun juga ada rata-rata lebih banyak 15-an Iya juga sih, ya. Jadi biar dapat nempel buminya juga nih, lebih cepernya juga ya. Oke, siap. Nah, ceritain dong, ini berapa harga velg lo? Ini ada yang biru-biru nih, Dli. Biru atau ungu sini, Dli? Biru. Biru ya? BBK, bukan cover. Bukan. Oh. Nah, BBK sendiri lo pakai spoon ya. Kenapa nggak pakai AP atau Brembo atau lainnya? Buat apa ya, Honda emang spoon sih. Kalau nggak spoon Mugen kan. Cuman jadi memang lo lebih mengembalikan mobil ini kepada part-part originalnya mereka ya. Iya. Oke, jadi ke spoon. Nah, ceritain Li, berapa habis lo buat sektor kayak. Nah, ini juga pendek juga nih Li. Untuk sektor shockbreaker lo ganti atau bagaimana? Kalau shock custom potong. Tapi bukan orinya. Oke, berarti bukan coilover atau aftermarket belum? Belum coilover. Ya berarti potong per. Nah, oke, siap. Nah, berapa nih untuk segi velg, ban sama BBK yang velg sama ban itu waktu itu 6,7. 6,7. Terus BBK hampir 20-an. Soalnya kan ke Brio dia nggak PNP. Jadi ada yang di custom kalau spoon itu. Dia spoon PNP-nya ke Mobilio Jazz, setahu gua. Tapi kalau untuk BBK-nya sendiri lo beli 20. BBK itu gua dapat di angka 19-an lah. Oh, sama pasangnya jadi harganya 20-an. Masang sendiri. Oke, jadi lu part-part semua lu masang sendiri semua, kecuali lu mesin ya.
Kecuali mesin yang lain, part-part yang selagi gue bisa pasang, gue pasang sama teman gue di rumah. Oh gitu, teman-teman. Kalau untuk rumah lo sendiri di daerah mana sih, Dli? Di Duren Sawit. Duren Sawit. Nah, teman-teman kalau yang punya Brio pin modifikasi racing look, nah nanti gue akan ceritain juga. Ternyata Bro Fadli ini juga jual part-part juga, Dli ya. Iya. Nah, nanti apa yang dijual nih, nanti kita spillin satu persatu. Nah, kalau yang kalian mau modifikasi racing look atau apa, berarti boleh dong teman-teman nih main ke tempat lo. Boleh. Nah, jangan lupa jangan DM IG-nya, TikTok-nya aja. Iya. Nggak bakal dibalas di IG-nya ya. Oke. Ya berarti untuk BBK sama pemasangan semua total 20-an ya, Dli? 20-an. Nah, untuk ban sama velg habis 6,7 ya. 6,7. Nah, tuh teman-teman, jangan lupa harganya tuh teman-teman. Yuk. Apalagi nih, Li? Dari sektor eksterior yang udah lo ubah. Ini kan kebetulan bukan tipe RS kan. Jadi gue tambahin kayak sidecar biar kayak RS. Oh, itu depannya juga ya? Iya, ini tambahan. Lipsnya juga tambahan. Udah sih itu aja. Sama gitu. diffuser belakang di belakang nanti. Oh, diffusernya ini ganti ya? Iya, spoiler. Spoilernya karbon juga ya? Karbon. Nah, kenapa kok beda nih motifnya? Oh, ini kemarin dapat tukeran sih. Oh, tukeran? Dapat tukeran. Kalau kita spill harganya nih, kalau untuk spoiler ini sendiri berapa sih? Spoiler paling 1,8. 1,8? 1,8. Oke, nah teman-teman, ini paling banyak yang akan kita bahas nanti bagian interiornya nih. Ini juga karbon. Karbon. Ini hanya cover atau full? Kalau yang ini cover. Soalnya masih bimbang sih kalau pakai yang full. Oh gitu. Nah, berapa nih untuk cover karbon? Cover 1,9. 1,9. Itu pasaran atau harga kawan? Kayaknya pasaran deh. Pasaran gitu ya. Nah, teman-teman langsung DM aja sama Bro Fadli, kok bisa kena harga 1,9-an? Karena sebetulnya agak lumayan, harganya lumayan mahal ya, karena juga sekarang udah banyak banget pengrajin-pengrajin karbon ya. Udah banyak. Dan juga jangan ini karbon, ternyata sebetulnya karbon juga ada tipe-tipenya juga dulu. Ada tipe-tipenya juga. Jangan lo, Bang, gue mau beli karbon, kasih ini, ternyata banyak juga gitu loh harga-harganya dan tipe-tipenya. Udah gitu, yang penting apa ya, kalau karbon kadang ya banyak yang produksi tapi belum tentu presisi juga kan. Oh gitu. Sama kualitasnya juga hasilnya. Oh, siap. Nah, gue nggak bisa spillin bikinnya di mana ya teman-teman ya. Ya, nanti langsung DM sama Bro Fadli aja. Nah, tadi mesin udah ganti, ya kan, pakai Jazz GK5. Nah, berarti kan dari sektor exhaustnya full system nih knalpot. Full system. Nah, dari depan kita bahas nih, pakai header berapa, Dli? Ini downpipe kan? Oh, gitu. Honda downpipe. Jadi untuk pipanya lo ganti nggak? Maksudnya diameternya? Ganti, tapi itu rahasia bengkel sih. Oh gitu, oke. Nah, mufflernya sendirilah pakai berapa? Muffler ini 2,5 in. 2,5 in? Dari? Kalau ini gue kebetulan yang ini disupport sama HZ. Oh, HZ. Oh, nggak apa-apa disebutin. Disupport sama HZ. Iya. Nah, HZ sendiri tuh produk memang bikin knalpot atau bagaimana? Dia emang di muffler sih, khusus di muffler. Khusus muffler ya, HZ ya kan. Kalau secara kita lihat yang saat ini kan ada brand yang dari mana? Jawa Tengah ya? Banyak lah. Banyak gitu kan. Nah, HZ sendiri produk dari mana nih, Didu? Setahu gue sih dia di Tangerang. Oh, di Tangerang. Tangerang. Tapi saat ini lo udah cukup puas nih pakai HZ nih? Udah. Makanya sekarang masih tetap gimana ya, masih ngembangin juga. Jadi dia ngasih nih, ntar gue kasih masukan, ini kurangnya di sini Oh, gitu. berarti secara nggak langsung ini mobil jadi bahan ini penelitian dulu nih ya untuk upgrade ya. Oke, siap. Nah, ini teman-teman ada sedikit menarik. Oh, ternyata PKM ini tadi. Iya, Pondok Kopi Motor. Walah, oke, siap. Nah, ini ada Jatim Squad. Apa sih, Dli? Jatim Squad itu gimana ya, kalau dibilang komunitas bukan komunitas, klub juga bukan klub, jadi kayak perkumpulan aja sih sebenarnya. Perkumpulan paguyuban orang-orang Jawa Timuran nih. Orang-orang sebenarnya orang Madura nih isinya. Cuma nggak orang Madura juga. Jadi gitu. Ada orang Jakarta, orang Jawa Tengah gitu. Cuma kita buat maksudnya Fadli buat ya lebih keren lah, Jatim Squad ya. Jatim Squad, ya. Oke, siap. Kita bahas ke bagian intro aja dulu, Li. Boleh. Langsung dari situ, Li. Dari teman-teman, sekarang kita bahas ke bagian interior dari mobil Mas Fadli nih. Li, apa aja nih yang udah lo ganti bagian interiornya untuk mendukung aliran racing look nih? Yang pertama yang kelihatan banget sih roll bar. Per bar? Oh, ini berapa titik, Li? 6. 6 titik ya. Nah, apa lagi, Li? Roll bar, steer, terus roll bar sendiri berapa lo harga? Kalau ini kebetulan bahannya seamless, gua habis 25-an. Buat roll bar ini 25 juta, Li? Bahan seamless soalnya. Dari sekian yang dilihat kayak cover atau apa itu murah.
Sedangkan paling mahal besi gini dong 25 juta, Li. Iya, karena bahan seamless Jerman. Wah, nah kita ngobrol-ngobrol. Kalau mungkin teman-teman mohon maaf ya, yang awam atau apa, kok bisa semahal ini sih? Maksudnya kenapa bisa sampai 25 juta? Apa perbedaan-perbedaan bahan-bahan dari roll bar sendiri, Li? Kalau seamless itu kan standar yang gue tahu ya, standar balap yang dipakai banyak seamless ini. Oh gitu. Nah kalau itu memang kalau untuk saat ini di balap itu semua pada pakai seamless semua. Seamless, standarnya seamless. Nah kalau yang untuk selain seamless gitu, itu pakai apa biasanya orang-orang misalnya kalau budgetnya pengen, wah gila gue nggak cukup nih 25 juta untuk apa model kayak mobil lo gitu. Biasa pakai bahan-bahan apa nih? Biasa paling stainless atau pipa biasa sih. Rata-rata yang gue jual itu biasanya. Oh gitu. Nah untuk diameter itu request atau memang sudah dari standarisasi untuk roll bar? Kalau untuk balap emang ada standarisasinya. Cuman kalau untuk jualan ya tergantung ownernya, dia mau yang berapa gitu. Nah, dari tadi lu ngomong kok jualan-jualan, Li. Hah? Ini yang lu jual? Iya, gue produksi sendiri. Oke, teman-teman, ternyata untuk roll bar sendiri, nah ini kita baru masuk ke produk-produk apa yang diproduksi sama Fadli nih. Selain memang hobi, dia juga nyari cuan dari hobinya juga nih. Iya, bener. Bener. Nah, ini dari seamless habis 25 juta ya, Li, untuk Brio. Nah, kalau misalkan sedan gitu, itu apa memang patokan lo minimal harga dari angka 25 atau bisa tergantung mobilnya, Li, atau tergantung berapa titiknya, Li? Kalau untuk seamless tergantung sih bahan kita berapa yang kepake nih bahannya gitu kan. Cuma kalau untuk yang murah-murah ya nggak nyampe segitu lah. Oh, jadi bahan-bahan yang biasa. Lo bisa request dong lo mau bahan apa misalnya. Gue cuma punya budget under 10 atau bisa. under 15. Malah pasaran 5 lah paling. Oh gitu? Bisa dikerjainnya dulu ya? Bisa lah. Nah, nanti teman-teman jangan lupa langsung DM ke TikToknya Fadli ke Brioset ya kan, atau nggak nanti gue bakal kasih kontak personnya, boleh dulu ya? Boleh. Gue tampilin ya? Boleh. Siapa tahu teman-teman Brio nih pada tertarik untuk, kan sekarang kan banyak nih yang pada main balap nih dulu ya. Benar-benar. Kan sedangkan roll bar itu suatu kebutuhan atau suatu standarisasi untuk event balap gitu ya. Nah, apalagi sektor kemudi. Ini spoon juga nih. Spoon. Kena berapa, Dli? Ini 8 juta? 8 juta. Nah, maksudnya gini, Dli. Perbedaan spoon asli sama nggak asli apa bedanya, Dli? Dari bahan sih kelihatan. Dari bahan udah kelihatan. Dari pegangan juga beda kalau yang ori sama KW. Ini 8 baru? Baru. Tapi ini bisa copotan atau gimana, Dli? Bisa dicopot. Oke, 8 ini semua atau hanya setirnya aja? Setirnya aja. Setirnya aja 8 juta? Tuh teman-teman, harga setir spoon ori 8 jutaan. Nah, tadi roll bar 25 jutaan. Nah, ini di dashboard ada apa aja nih? Di dashboard itu ada gauge. Jadi indikator sih. Sebelah kiri ini buat menentukan apa nih, Li? Ada ini temperatur air, terus vakum, temperatur oli, sama oil pressure. Oke. Nah, sebelah kanan? Sebelah kanan ada OBD 2. Sama ini kalau buat live sih. Oh gitu, cup holder buat kalau nge-grab? Enggak, buat live. Oh gitu. Terus kan buat nge-live gitu ya? Iya. Kalau ngetes mobil buat konten-kontennya dulu. Buat konten. Nah, ini ada tombol Unichip nih kan, selain lo tadi ganti mesin. Ini apalagi untuk kelistrikan udah lo ganti juga nih? Ini Dastek sih. Pakai Dastek? Pakai Dastek. Lo masih udah ganti just GK5, lo masih butuhkan Dastek juga? Masih butuh lah. Pasti itu kalau buat balap. Ini hanya full Dastek atau lo remap juga nih? Udah remap juga. Oke, nah harga berapa lo beli sama lo nge-remap? Kemarin itu gua habis 12-an. Dastek plus remap ya? Iya. Oke. Nah, apalagi Dli dari ini nih ceritanya nih? Paling perintilan sih kayak baut titanium nih yang di setir. Lo ini nggak bawaan? Enggak. Beli lagi? Beli lagi. Kirain gue 8 juta udah selesai, Dli? Enggak, belum. Baut gue ganti. Terus jok, shift knob. Jok pakai apa nih? Bright? Jok Bright karbon. Ori? Enggak, masih KW-nya. Kena berapa? KW-nya juga kalau Bright juga. Kemarin gue di 12. Satu atau sepasang? Satu. Tuh, itu merendah untuk meninggi. KW doang 12 juta. Berarti jok ini yang gue dudukin sama Fadli totali 24 juta. Iya. Tuh teman-teman, karena ini yang karbon ya dia. Yang karbon. Yang karbon karena
satu sisi karbon bro, udah tahu pasti harganya ya. Iya. Kalau kecuali kalau yang berat-berat biasa, mungkin mohon maaf ya kalau pinggiran-pinggiran bisa 3 juta, 4 juta lah. Iya. Cuma kan ini Fadli memang yang lebih buat kompetisi yang karbonnya. Benar. Untuk mendukung buat racing look-nya. Nah, sabuknya berapa titik nih, Dit? Sabuknya 4. 4 titik pakai brand apa nih, Dit? Ini Takata. Oh, Takata, memang udah bawaannya ya, Orion. Iya. Siap. Nah, kita lihat bagian belakangnya dulu. Boleh. Nah, sebetulnya apa aja nih yang diproduksi sama Fadli nih, Di? Nah, oke. Nah, tadi kan ngobrol-ngobrol dalam yang lo produksi itu apa aja sih sebetulnya dari lo nih? Yang tadi di depan tuh ada front bar, stud bar, roll bar, sama ini C-bar, K-bar, X-bar gitu. K-bar tuh yang mana? K-bar itu ini. Kan oh, kalau, ini? Tapi kan kalau K-bar tuh dia kayak ke bawah, kalau ini sih lurus doang gitu. Oh gitu. Jadi lo lebih produksi ke besi-besi semua nih ya? Besi-besi. Ya kayak karbon sebenarnya juga kerjasama sih, ada juga. Tapi kalau yang memang full lo produksi sendiri lebih ke yang sektor keamanan semua nih ya? Bener. Kebutuhan-kebutuhan dari roll bar, apa nih? C-bar. C-bar, terus tadi stud bar, root bar. bar. Yang di bawah itu dulu? Kok enggak, kalau di bawah enggak. Oh, nggak produksi? Enggak. Oke. Sama ini, cover apa? Tempat dudukan aki. Nah, teman-teman lihat nih. Dia juga produksi cover aki. Li, kan pantesan tadi gue tuh bingung, Li, kok depan lo kok clean? Ini mana akinya gitu loh. Lo pindahin ke belakang. Pindah ke belakang. Kenapa, Li? Di depan tuh biar lebih, kan open filter gue, jadi air scoop tuh biar ada gunanya gitu loh. Oh. Kan kadang ada open filter yang ngadep ke radiator, itu kan panas kan. Jadi gue adepin ke air scoop. Oh gitu. Ya. Itu memang mau lo atau memang masukan dari mekanik lo? Dari mekanik juga dan kemauan gue juga gitu. Oh gitu. Nanti next juga bakal radiator pindah ke sini. Jadi kayak Brio drifting ya? Iya. Oke. Nah untuk kesini agak ada tingkat kerumitan nggak sih Bli? Untuk pindahan aki ke belakang? Kerumitan paling kabel sih, ngurut kabelnya. Ngurut kabel aja. Iya. Nah ini juga aki masih bawaan dari mobil baru loh? Masih bawaan. Nah kalau kita sharing-sharing ya. Kalau kita menambah dustek atau kelistrikan itu tidak perlu ganti aki lagi atau naikin wattnya atau apa Li? Kalau selama ini gue enggak sih, aman-aman aja ya. Jadi cuma pakai ini pun nggak masalah ya? Nggak masalah. Nah berapa budget lo dari pindah dari depan ke belakang Li? Untuk bracket akinya ini itu 2 jutaan. Kabel itu gue habis 3 juta. 3 juta? Berarti 5 juta ya untuk pindah aki ke belakang ya? Iya. Bisa DP motor PC ya dulu ya? Bisa. Nah oke. Ini berarti lo produksi sendiri nih ya? Iya. Untuk cover. Nah berarti mau nanti peletakannya di belakang atau di depan lo bisa produksi semua ya? Bisa. Pokoknya untuk dari teman-teman kalau bukan hanya Brio aja, jadi mau lo mobil ya banyak ya sekarang mobil balap ya, maksudnya kan mau yang sedan atau yang sekarang menggemarkan BMW. Kalau mau teman-teman mau dari sektor keamanannya tadi apa aja nih? Roll bar, C-bar, stud bar, front bar. Nah, itu bisa langsung ngobrol-ngobrol sama Fadli, harganya atau bagaimana, konsultasi lah. Gue mau pakainya, gue punya budget segini, nanti langsung ngobrol sama Fadli aja. Nah untuk produksi sendiri di daerah mana Dli? Di Durensawit juga. Di Durensawit, berarti dekat rumah situ ya? Dekat rumah. Nah berarti nanti pemasangan di rumah atau bisa misalkan gue orang daerah gitu, bisa kirim? Bisa kirim, udah sering malah kirim keluar. Oke, siap. Nah tapi untuk saat ini konsumen lu banyakan Brio atau banyak yang lain juga? Sebenarnya kalau paling banyak sebenarnya Brio, tapi kayak Mobilio, ARV segala macam ada. Oh gitu, makanya orang mungkin udah ngeliat mobil lo, gue pingin tuh ya kan. Jadi ini udah jadi contoh lah atau maskotnya dulu, karena kan kita dagang kalau kita nggak pasang mana buktinya ya dulu ya. Nah ini akhirnya dibuktiin sama Fadli. Nah berarti, ini semenjak kapan nih Dli lo pindahin ke belakang? Ini berarti lo egois ya Dli ya? Belum mampu beli mobil sport, tapi Brio dijadiin mobil sport nih ya? Karena belum berkeluarga kan. Nah memang untuk lo modifikasi Brio lo sendiri dari kapan nih Dli? Ini dari bulan Juni apa Juli tahun lalu gitu. Oh, udah mau hampir setahun ini ya? Udah mau hampir setahun. Nah, tapi untuk bener-bener, kan waktu itu sempat gue pernah lihat di salah satu YouTube juga tampil, tapi belum proper ini ya lo ganti ya? Iya, ada beberapa part yang belum datang itu waktu itu. Berarti dari yang kemarin itu lo upgrade apa aja nih yang udah ini sekarang nih? Yang sekarang itu diganti velg, BBK, mesin. Oh gitu. Ini juga ada satu part lagi belum datang kan? Apa tuh?
Ini coilover. masih belum puas lo nih. Coilover, tinggal coilover Oh, sih. karena memang tadi pair-nya masih custom lo ya, Iya, masih custom. potong pair ya. Jadi nggak afdol lah kalau nggak pakai coilover ya. Iya, benar. Dan bukan nggak afdol pakai apa? Airsus yang nggak cocok lah mobil racing lo pakai Airsus ya. Nah, ini memang ini jadi mobil daily lo juga atau bagaimana? Sebenarnya kalau dibilang daily, tergantung gue sih mood kalau misalnya mau pakai ini, kalau nggak ada mobil lain. Nah, oke, siap. Li, ini kan sudah ganti mesin 1500. Dalaman udah dioprek. Udah dustek, kompetisi lah. Nah, kita pasti berpikir ini buat daily juga lagi kan. Wah, konsumsi bahan bakarnya bagaimana? Tadi yang sedangkan lo di pertama lo ngomong gue nyari iritnya. Tapi nyari iritnya mobil lo oprek. Ini bisa 1 berapa, Li? Ini gue masih bisa 1:15, 1:16. 1:15 sampai 16. Iya. Daripada gue beli mobil LCGC mendingan gue gini jadinya. Serius lo? Serius. Sedangkan orinya Brio berapa? Orinya itu bisa 1:20. Bawaannya 1:20. Nah, tadi sebelum gue ngonten sama Fadli juga, ternyata Fadli ini kan orang mana, Li? Madura. Di daerah Sampang, dan kebetulan gue juga orang Jawa Timur juga. Gue pakai Mobilio, gue sampai Surabaya pakai Pertalite itu konsumsi bahan bakar gue bisa sampai 600-700 Pertalite, bro. Fadli udah ganti mesin begini, lo pakai apa, Li? Pertamax tembus berapa sampai Sampang, Li? 600.000. 600.000. Gila, hemat banget itu Pertamax, berarti 600.000 14 ribuan ya atau berapa ya Pertamax ya? Pertamax kemarin itu 12 ribuan ya. Oh, sebelum naik ya? Sebelum naik. 12 ribuan berarti sekitar dapat 50 literan sekian lah dulu ya. Iya. Nah, sedangkan dari tempatnya Fadli dari Durian Sawit sampai ke Sampang ya dulu ya, itu mungkin ada sampai 900 lebih. Kayaknya sampai deh. Nyampe 900. No. Kayaknya. Tuh teman-teman, kenapa Fadli milih Brio dan nggak salah ya, milih Brio tetap meskipun dioprek tetap hemat ya. Tetap. Nah, tapi selama lo perjalanan nggak ada trouble, Li? Nggak ada, aman. Berarti first perjalanan paling jauh pulang ke Sampang. Next bakal jauh kemana lagi nih? Sumatera nih kan ya? Belum tahu kalau belum tahu ya. Belum. Cuma nyaman kemarin, Li? Nyaman banget. Aman. Oke, tuh teman-teman, sebetulnya modifikasi itu kita jangan asal-asalan ya. Iya. Yang penting kita kembali lagi sektor kenyamanan yang kita utamakan. Karena bukannya kita bikin mobil itu oke lah kalau kita banyak duit gitu, mobil jadi disimpan. Tapi kalau kita memang modifikasi buat kita buat pakai harian juga atau apa, kita juga sektor kenyamanan juga harus kita pertimbangkan, ya. Nah, memang lo juga kemarin ini memang sektor-sektor kenyamanan atau memang nggak mau terlalu ekstrim juga bisa biar biasa pakai hariannya dulu ya? Kalau gue sih modif gimana ya? Biar enak dilihat orang juga, gue juga ngerasain enak juga yang gue kendarain gitu. Oh gitu. Iya. Siap. Nah, akhirnya sudah terbukti modif racing look, kontes oke, drag oke, bawa pulang kampung juga oke, ya masih aman. Cuma yang belum ini di bangku sampingnya belum nih. Siap, mudah-mudahan akan nyusul nih. Amin. Ada yang mengisi bangku sampingnya dulu ya. Amin. Oke, Li, thank you Li atas informasinya. Jangan lupa teman-teman kalau mau beli produk-produk atau mau custom produk-produk untuk sektor keamanan atau safety di mobilnya, khususnya mau di dunia kontes atau mau balap, bisa hubungi DM ke TikToknya. Kalau orang biasa ngomong IG-nya. Nah, kalau IG-nya nggak bakal digubris. Di TikToknya Fadli atau nggak nanti ada kontak personnya di video ini. Bisa langsung hubungi ke Fadli. Gue mau konsul, mau beli ini buat Brio atau apapun ya, Li ya. Bisa dilayanin. Mau pakai bahan apa nanti Fadli layanin. Oke, Li ya. Thank you, Li, atas informasinya. Sukses selalu. Untuk nama brandnya apa, Li? Nama brandnya DFA Garage. Oke, DFA Garage. Nah, tapi kalau untuk IG-nya udah ada atau masih pakai IG? Enggak, masih pribadi sih. Pakai pribadi. Nah, teman-teman, untuk penggemar Brio udah nggak asing lagi sama Bro Fadli ini yang dari 2016 udah berkecimpung di city car khususnya Brio, apalagi dunia kontes. Silver ya dulu ya, mobil dulu ya. Dulu Silver. Dan itu ya bisa dibilang proper juga untuk gaya. Kau dulu racing look juga dulu ya? Racing look juga. Dan akhirnya terbukti lagi sih racing look juga ya teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa juga follow IG H.Concept. Dan jangan lupa juga sering nonton dan liatin konten-konten dari Brio Set ini. Jangan lupa tonton atau follow dari TikToknya Fadli, yaitu Brio Set ya, Dli ya. Ada pesan-pesan Dli untuk teman-teman Brio untuk modifikasi ini, Dli? Jangan malu buat sharing aja sih. Oh, buat sharing aja ya. Buat sharing, jangan malu-malu. Jadi jangan
malu mobil apa, yang penting modifikasi sesuai budget. Sesuai budget. Sama intinya jangan salah konsep lah intinya. Jangan salah konsep ya. Karena daripada salah konsep buang-buang duit tadi ya. Benar. Oke, nah makanya itu kenapa Hari Auto Konsep menjelaskan per detail harga modifikasinya biar kalian tahu gambaran berapa sih harga barang part-part yang untuk modifikasi mobil tersebut ya. Bukan kita masuk untuk pamer atau ria, tapi kita memberikan informasi yang tepat ya Dli ya. Iya, Oke, thank you Dli. Ya, Selamat siang, sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.